Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian hari ini dengan berita yang luar biasa. Berita apa itu? Kalau saudara sedang terpuruk, sedang mengalami kesulitan besar, sedang dalam keadaan mungkin sakit berat, sekarang mari berani untuk mengoreksi diri sendiri. Karena kalau itu karena dosa, tidak ada jalan lain untuk dipulihkan selain daripada bertobat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk terbuka dan pikiran kami jernih sekarang, tidak tertutup, supaya kami, bila kami menyadari bahwa masalah kami yang muncul sekarang karena dosa, jalan keluar satu-satunya adalah bertobat. Tolong Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, menjamah hati semua pemirsa, supaya kami benar-benar sadar bahwa tidak ada jalan lain daripada bertobat kalau kami sudah berbuat dosa dan akhirnya kami terpuruk. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Biasanya kita ingat kalau dekat-dekat pemilu itu ada kelompok orang tertentu mengadakan kebulatan tekad untuk mendukung partai tertentu atau paslon tertentu, pasangan calon. Juga kepala daerah sama dengan itu. Tetapi di sini, kenapa bertobat perlu ada kebulatan tekad? Saudara sekalian, ayat tadi merupakan kebulatan tekad. Aku akan bangkit katanya, dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kenapa perlu kebulatan tekad? Tidak mudah untuk balik. Dia sadar katanya, nanti dia juga berhadapan dengan
hancur dan masalah rumah tanggamu kalian sudah pisah. Dengar baik apa yang saya katakan. Jalan keluarnya ialah bertobat. Saya tidak paksa saudara sekalian, tapi ayat firman Tuhan hari ini mengatakan demikian. Apa katanya? Aku akan bangkit. Memang di sini konteksnya masalah perut. Apa katanya ayatnya di atas? Lalu ia ingin, ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kalau saudara tahu makanan babi itu, ya, itu memang menggoda. Coba kalau saudara bayangkan, kami di Kalimantan sih, ya, batang pisang, ya kan? Batang pisang campur keladi atau talas, campur apa lagi? Campur singkong. Dimasak sedemikian rupa, aduh, saya kadang-kadang juga agak selera lihat. Tetapi anak muda ini saudara sekalian, dia anak orang kaya, karena itu punya warisan. Apa yang terjadi? Ketika dia kemudian melihat babi itu makan, aduh, dia sedang lapar. Saya suka bayangkan begini. Dia bilang, babi, bagi dong makanannya. Babi bilang, bang, mau terkam dia. Betapa malangnya hidup. Saudara-saudara sekalian, dosa membuat hidup saudara begitu malang, sehingga saudara seperti lebih rendah dari hewan. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Ini firman Tuhan yang katakan demikian. Kalau saudara belum mau sadar juga, saya tidak tahu lagi. Jangan nanti kemudian baru mau sadar sudah masuk ruang ICU. Ya, sudah harus dikasih oksigen. Bukan karena sudah terpapar COVID-19, bukan. Tetapi karena sudah hidup dalam dosa dan terpuruk demikian rupa. Oh saudara sekalian, jangan bilang saya, opa ini, kakek ini mengarang. Kami sudah terlalu banyak menolong orang seperti itu. Oleh karena itu, buatlah hari ini kebulatan tekad. Apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dengan kata lain, aku akan bangkit hari ini, pergi menyelesaikan semua dosaku dengan orang yang pernah kusakiti hatinya. Apapun risikonya. Dan nanti Tuhan akan angkat saudara, pulihkan saudara sempurna di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang menegur kami hari ini. Tolong Tuhan, para pemirsa yang sekarang sedang terpuruk oleh karena dosa. Kami berdoa supaya kami punya keberanian, punya tekad, punya kebulatan tekad untuk melangkah dan membereskan semuanya. Mohon ampun juga kepada Tuhan dan bereskan dengan sesama. Maka kami percaya depan sana ada pemulihan. Ada Tuhan mau mengangkat kami ke level yang lebih tinggi lagi bersama-sama dengan Engkau sesudah kami bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.